Selamat pagi Bapak Ibu, dosen dan guru pamong PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2020 Universitas Kristen Setiawacana. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Ari Hatmanto, nomor peserta PPG 2015 031 56126, NIM PPG 9520 20064, program studi PGSD. Saya akan menjelaskan pembelajaran daring untuk uji kinerja pembelajaran UKM PPG tahun 2020. Dalam kesempatan kali ini, saya mengajar di kelas 5 dengan tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem pembelajaran 1. Mode pembelajaran problem based learning (PBL). Mode daring sinkronus aplikasi Google Meet, asinkronus aplikasi Google Form dalam mengerjakan LKPD dan evaluasi. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, sudah siap pembelajaran hari ini ya? Belum kita mulai pelajaran. Salah satu dipimpin berdoa ya, Wildan. Silakan memimpin berdoa temannya. Ini tempat duduk siap gerak mulai. Selesai sudah ya? Kalian sudah mandi semua ya? Ya, bagus. Selama pandemi ini apakah kalian sudah berwisata kemana? Ada yang sudah pergi kemana? Ada, kemana? Gunung Cumbi. Oh, Gunung Cumbri ya, bagus. Gunung Cumbri itu salah satu penampakan alam ya. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, komponen ekosistem. Pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya, bersama-sama. Mic-nya coba dihidupkan, terus kita nyanyi bersama-sama. Siap, G? Siap ya? Halo. Siap ya? Siap. Kita nyanyi bersama-sama. Siap. Terima kasih anak-anak. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, memilih pokok pikiran dan informasi penting. Yang kedua, menganalisis perairan dan negara yang berbatasan dengan Indonesia, mendesain peta geografis Indonesia. Terus berikutnya membuktikan, menyimpulkan, mendesain manfaat persatuan dan kesatuan peristiwa Sumpah Pemuda. Yang pertama, komponen ekosistem. Itu kalian amati ada gambar apa? Pantai. Ya, gambar Pantai Raja Ampat dan gunung apa ini? Gunung Bromo. Ya, Gunung Bromo. Tepat sekali. Hebat, kalian memang hebat ya. Kalian amati gambar ini. Raja Ampat itu di Papua mana? Di Papua Barat ya, dan Gunung Bromo di Jawa Timur. Dua tempat yang banyak dikunjungi wisatawan karena menjanjikan keindahan alam yang mempesona. Negara Indonesia memiliki banyak pemandangan alam yang sangat indah, salah satunya pemandangan laut
Seperti ini Raja Ampat. Salah satu silahkan dibaca yuk. Mengenal letak geografis Indonesia. Ayo salah satu. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Ya, Indonesia gantian. dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dimiliki benua Australia. Dua samudra, yaitu dua samudra Hindia. Indonesia bersama beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Papua New Guinea, dan Australia. Ya, bacanya pelan-pelan dan cepat-cepat. Yang berada di wilayah Indonesia. Dari sejumlah pulau tersebut, 6.000 pulau berkembang. Terus paragraf 4. Berapa pulau besar di Indonesia? Beberapa pulau lain pun Ya, pintar sekali. Kalian memang hebat ya dalam membaca. Selanjutnya, dari bacaan tadi, kalian juga bisa lihat di buku siswa ya, halaman berapa? 20. Seperti ini ya, buku tema 5, halaman 20. Sekarang, di situ ada tugas kalian. Kalian menentukan pokok pikiran dan informasi penting dari bacaan dengan menggunakan tabel di bawah ini. Kalian bisa mengisikan di buku siswa. Paragraf pertama, di situ ada paragraf pertama, pikiran utamanya apa, informasi pentingnya apa. Salah satu, ayo siapa? Wildan bisa? Paragraf 1. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Informasi penting? Informasi penting. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Ya, sekarang paragraf 2. Arya. Indonesia merupakan negara kepulauan. Informasi letak geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang penting. Indonesia beberapa negara. Benua kedua samudra berbatasan dengan beberapa negara. Ya, sekarang yang paragraf 3. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang 6.000 diantaranya merupakan pulau tak berpenghuni. Iya, betul, pinter. Sekarang paragraf 4, ayo. Paragraf 4. Saya Indonesia membentuk daerah jangkau di sebelah timur. Ya, oke, di sebelah timur. Terus informasi pentingnya? Indonesia, daratan Indonesia, luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 kilometer persegi. Perairan Indonesia adalah 3.257.483 kilometer persegi. Iya, betul sekali, pinter ya. Kalian memang sudah pintar. Terus sekarang kalian buka ini link. Saya share lewat WA group ya. Yang tidak bisa, saya bukakan di sini. Saya bantu. Seperti ini ya tampilannya. Ekosistem. Lembar kerja peserta didik. Kasihkan nama lengkap kalian. Misal Ari. Terus next. Kalian perhatikan petunjuknya. Terus kita tunggu videonya. Bentar ya.
Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Fitria Nur Fazriati dari Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Jakarta. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang letak geografis Indonesia. Apakah kalian tahu apa itu letak geografis? Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Letak Indonesia secara geografis diapit 2 benua dan 2 samudra, berbatasan langsung dengan beberapa negara di Asia, terdiri dari pulau-pulau. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat pergelangan antara 2 benua dan 2 samudra. Nama 2 benua tersebut yaitu benua Australia. Sedangkan 2 nama samudranya yaitu Pasifik dan Samudra Hindia. Negara Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, Timur Leste, Papua Nugini, Vietnam, dan Australia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau-pulau berukuran besar dan kecil di wilayah Indonesia. Dari sejumlah tersebut, sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni. Beberapa pulau besar yang terdapat di Indonesia: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sementara itu, beberapa pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia antara lain Pulau Nias, Pulau Siberut, Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau Madura, Pulau Bali, Pulau Lombok, dan Pulau Flores. Wilayah Indonesia membentang dari Sabang di barat hingga Merauke di sebelah timur, terdiri atas daratan dan perairan. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi dan luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 km persegi. Selanjutnya ada beberapa pengaruh letak geografis Indonesia, yaitu 1. Indonesia memiliki 2 musim. Pengaruh pertama letak geografis Indonesia adalah pembagian musim di Indonesia, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pengaruh ini dapat terjadi karena letak Indonesia yang diapit oleh 2 samudra. 2. Indonesia memiliki keberagaman budaya. Indonesia juga berada di antara 2 benua yang kemudian mempengaruhi bidang sosial budaya. Dan yang ketiga, Indonesia memiliki keberagaman aneka flora dan fauna. Hal ini tentunya tidak asing lagi di mata dunia. Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan flora dan faunanya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Sekarang kalian kerjakan. Ada 2 pertanyaan itu. Tulis nama-nama negara yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Indonesia. Yang kedua, wilayah Indonesia berada di posisi yang sangat strategis. Apa makna kata tersebut? Terus setelah itu kalian submit. Coba kita ulas bersama. Kalian juga bisa buka halaman 20 ya. Halaman 20 buku siswa. Pertanyaan yang pertama. Tuliskanlah nama negara-negara yang berbatasan wilayah daratannya dengan Indonesia. Ayo salah satu. Malaysia. Ayo siapa? Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Iya, Malaysia, Singapura,
Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Betul. Terus yang kedua dibaca soalnya dan silakan dijawab. Nama perairan yang mengelilingi wilayah negara Indonesia. Yang pertama Pak, samudra. Samudra Hindia di sebelah Di sebelah timur dan utara. Laut Cina Selatan di sebelah utara. Iya, saya ulang ya. Samudra Hindia di sebelah barat dan selatan, Samudra Pasifik di sebelah timur dan utara, dan Laut Cina Selatan di sebelah utara. Ya, kalian sudah hebat-hebat semua. Kalian perhatikan itu peta Indonesia. Ada berapa provinsi Indonesia? 30? 34. Apa yang kamu simpulkan dari letak geografis Indonesia tadi? Indonesia itu diapit oleh 2 benua, 2 samudra. Lihat tugas kalian kali ini, perhatikan anak-anak, kalian perhatikan halaman 20 bisa atau ini bisa. Tugas kalian sekarang membuat desain peta seperti ini ya, 5 pulau Indonesia. Terus nanti setelah desainnya jadi, kalian kirim lewat WA grup kita. Paham ya? Buat desain peta Indonesia. Ingat ukurannya, jangan sampai luasnya terbalik. Misal Kalimantan dan Sulawesi, gambar kalian lebih luas Sulawesi, tapi itu kurang tepat. Diperhatikan ketepatannya, ukurannya ya. Kalian gambar peta Indonesia, desain 5 pulau ini. Kalian juga bisa menggunakan atlas seperti ini. Kalian cari peta Indonesia menggunakan atlas juga bisa. Waktu kalian 5 menit. Ayo, gambar peta Indonesia. Terus dikirim ke WA grup kita. Paham ya? Boleh halaman 20 tadi atau boleh lihat atlas peta Indonesia yang seperti ini. Kelihatan ya? Ya, nanti bisa kalian kirimkan lewat WA ya, WA grup kita lanjut. Halo anak-anak. Halo. Di layar HP kalian sudah ada gambar Udin? Sudah. Salah satu silahkan baca. Sudah muncul? Sudah. Sekarang dibaca. Udin merasa senang sekali dengan kegiatan menggambar peta. Ia menyadari betapa luas dan uniknya negara Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dapat sebagai jenis ekosistem yang ada di Indonesia. Udin merasa heran. Ia mengetahui bahwa Indonesia memiliki beragam suku, daya, adat, dan bahasa. Bagaimana mungkin semua penduduk dapat berkomunikasi dengan satu bahasa? Indonesia adalah salah satu bacaan tersebut. Ya, sekarang dibaca peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Ayo, siapa salah satu? Yus. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting nasional Indonesia, persatuan untuk melawan penjajah. Iya, Keva, bagus, bacanya sudah lancar. Larangan melakukan kegiatan organisasi, mendorong para pemuda berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia untuk berkumpul di Jakarta.
Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa ini menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Iya, betul. Bisa dilanjutkan? Pada saat itu, para pemuda yang berbeda suku, adat, dan bahasa bertekad untuk bersatu dengan sumpah. Isi sumpah tersebut sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah merdeka, lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Iya, betul. Membacanya sudah pandai sekali. Tadi kita belajar wilayah Indonesia berada di posisi yang sangat strategis. Jelaskan makna kalimat tersebut. Ada yang bisa? Secara geografis, Indonesia terletak pada posisi yang sangat strategis karena berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai jalur internasional yang berpotensi meningkatkan ekonomi Indonesia. Iya, betul. Sekarang yang di bawahnya, siapa yang bisa? Dibaca terus dijawab. Saya Pak Wildan, Pak. Ya, Wildan. Bagaimana peristiwa Sumpah Pemuda bisa meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa? Ya, Menjadi peristiwa yang membuktikan bahwa persatuan dan kesatuan mampu memperkuat kekuatan bangsa. Hal ini hendaknya tidak hanya menjadi sejarah, tetapi juga harus dilaksanakan oleh para penerus bangsa untuk menuju bangsa yang lebih maju lagi. iya betul Wildan, bagus. Sekarang buka halaman 26 buku siswa kalian. Halaman 26. Di situ ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pengaruh organisasi Budi Utomo terhadap peristiwa Sumpah Pemuda? Budi Utomo itu organisasi pertama di Indonesia. Karena ada Budi Utomo mempengaruhi para pemuda untuk melakukan membentuk organisasi, berkumpul, berserikat. Terus yang kedua, mengapa Belanda membatasi kegiatan berorganisasi masyarakat pada saat itu? Mengapa? Karena dengan berorganisasi, maka masyarakat akan bersatu. Nomor 3 dibaca. Bagaimana pengaruh peristiwa Sumpah Pemuda terhadap kehidupan masyarakat saat ini? Iya, bersatunya para pemuda Indonesia. Bagaimana pengaruhnya? Para pemuda menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Betul. Tapi sayang sekali kita masih sering melihat berita di televisi, banyak tawuran pelajar. Hal itu tidak boleh ya. Misal ada masalah, kita selesaikan dengan musyawarah. Sekarang kalian kerjakan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui pemahaman kalian pada pembelajaran hari ini. Linknya di bawah ini saya bagikan lewat grup kelas dan juga akan saya bantu buka di sini. Misal Hari Batmanto. Next.
Yang tidak bisa buka, perhatikan, terus dijawab ya. Terus nanti hasil jawaban kalian foto, kirim ke WA grup kita. Sekarang diperhatikan ini dari soal nomor 1. Nomor 3, nomor 4, soal kelima. Terus kalau sudah kalian submit. Hari ini kita belajar apa saja? Letak geografis Indonesia. Iya, letak geografis Indonesia. Terus Peristiwa Sumpah Pemuda. peristiwa Sumpah Pemuda. Terus yang tadi, yang awal tadi, yang Informasi penting. pokok pikiran dan informasi penting. Dari ketiga yang kita pelajari, pokok pikiran dan informasi penting, letak geografis Indonesia, terus manfaat persatuan dan kesatuan dari kegiatan Sumpah Pemuda, yang paling berkesan yang mana? Yang menurut kalian paling menarik yang mana? Letak geografis. Iya, letak geografis Indonesia. Ada yang lain? Sekarang kita renungkan bersama. Yang pertama, kelihatan ya? Tampak ya di layar HP kalian? Nilai-nilai apa sajakah yang dapat Tidak, kamu Pak. ambil dari peristiwa Sumpah Pemuda? Ya, nilai persatuan dan kesatuan, nilai kebersamaan. Apalagi Sumpah Pemuda kan para pemuda Indonesia berkumpul semua, dari yang berkulit hitam, ada yang berkulit sawo matang, ada yang kulitnya bersih. Berarti apa? Nilai menghargai Perbedaan. Iya. Cinta tanah Air. Iya, cinta tanah air. Sumpah Pemuda tadi ada 3. Siapa yang bisa? Coba Keva. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Terus yang kedua. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Terus yang ketiga. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Iya, tepat sekali. Yang lainnya juga ya dipelajari seperti Eva. Apa saja yang perlu dilakukan oleh bangsa Indonesia yang tinggal di wilayah yang berbatasan dengan beberapa negara lainnya? Ya, saling menghargai, saling menghormati. Terus tetap cinta tanah air Indonesia. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Salah satu pimpin doa. Di tempat duduk siapa berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asrin illalladzina amanu wa amilus sholihati tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Makasih anak-anak. Kita akan berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Ingat 3M ya. Terima kasih. Demikian pembelajaran daring yang saya lakukan untuk uji kinerja pembelajaran UKM PPG tahun 2020. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.